Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Arlen. Di sini aku akan bahas mana sih yang lebih baik antara mobil listrik dan mobil konvensional. Pertama, kita tahu bahwa mobil konvensional adalah kendaraan yang berbahan bakar fosil. Kendaraan yang berbahan bakar fosil biasanya akan memiliki output dua senyawa, yaitu karbon monoksida dan karbon dioksida. Karbon dioksida ataupun CO2 dan karbon monoksida adalah CO adalah penyumbang utama dari terjadinya pemanasan global warming. Selain itu, untuk mobil listrik, kandungan utama yang sangat berbahaya di dalam komponennya adalah baterai. Baterai mobil listrik memiliki komponen utama adalah nikel dan bahan-bahan lainnya yang berasal dari sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan tidak terbarukan. Kesimpulannya, mana sih yang lebih baik antara mobil listrik dan mobil konvensional? Jawabannya adalah mobil listrik. Kenapa mobil listrik? Karena mobil listrik merupakan terobosan yang paling mendekati untuk saat ini, mengingat bahwa mobil konvensional sangat-sangatlah berdampak bagi pemanasan global warming karena memiliki dua senyawa yang dihasilkan ketika ia berjalan. Selain itu, dari segi ekonomi, mobil listrik memiliki kebutuhan ataupun dibutuhkan biaya yang sedikit untuk merawat dan menjalankannya. Dikutip dari berbagai informasi, terutama media sosial, kita tahu bahwa mobil listrik memiliki pajak dan pengisian daya yang sangat murah. Contohnya adalah Wuling REV. Ia memiliki pajak senilai Rp125.000. Selain itu, biasanya untuk mobil listrik pengisian dayanya hanyalah beberapa kali dalam sebulan dan biasanya hanya merogoh kocek sekitar 100-200 ribuan saja. Namun berbanding terbalik pada mobil konvensional yang kita tahu bahwa bahan bakar atau BBM seiring waktu seiring naik. Untuk sekedar informasi saja, mobil biasanya dalam seminggu mengisi 10 liter. Biasanya itu akan menghabiskan Rp100.000. Namun jika pemakaiannya lebih, itu bisa lebih, dan untuk rata-rata mobil dengan cc 1000 sampai 2000 cc itu menghabiskan Rp500.000 sampai Rp1 juta per bulan hanya untuk bahan bakar. Dari itu, mobil listrik adalah solusi terbaik untuk teman-teman yang mau merogoh kocek yang sedikit serta tidak berbahaya bagi lingkungan. Tapi untuk mobil listrik juga tidak menutup kemungkinan dari bahaya bagi lingkungan, karena mengingat bahan bakar baterainya bahan utama dari baterai adalah nikel. Dan kita tahu bahwa nikel adalah sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan sama saja seperti bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Selanjutnya adalah kelebihan kekurangan dari masing-masing mobil konvensional dan mobil listrik. Pertama, mobil konvensional. Menurut saya ataupun secara general, mobil konvensional memiliki endurance atau daya tahan yang sangat baik. Selain itu, spare part atau bahan baku ataupun bagian-bagiannya ketika ada yang rusak itu tergolong murah, karena kita tahu bahwa 90% lebih mobil yang ada saat ini adalah mobil konvensional. Maka dari itu spare part dari mobil konvensional tergolong murah. Selain itu, biasanya mobil konvensional ini lebih handal dan tangguh di setiap medan karena mobil konvensional sudah dirancang untuk segala medan yang ada di sekitar kita. Terus selanjutnya, apa kelebihan dari mobil listrik? Sudah aku jelaskan tadi bahwa mobil listrik sangat-sangatlah murah dalam pemakaiannya serta perawatan yang cukup mudah karena kita hanya cukup untuk mengisi daya. Mobil konvensional yang pertama mahal. Untuk bensin dan oli dan sebagainya itu boleh saya bilang cukup mahal. Untuk bensin saja kita anggarkan Rp500.000 sebulan dan oli sekitar Rp200.000 untuk sebulan. Maka dari itu biasanya mobil konvensional menghabiskan sekitar 700 ataupun Rp1 juta per bulan hanya untuk maintenance atau perawatan biasa. Sedangkan mobil listrik untuk kekurangannya adalah spare part yang masih sangat mahal, terutama baterai. Ketika ia rusak, dia mungkin sangat mahal. Tapi untuk sekarang, mengikuti perkembangan otomotif, mobil listrik belum dapat dibuktikan bahwa baterainya itu tidak awet ataupun tidak bagus. Mungkin sekian vlog dari aku. Mungkin kalian teman-teman juga bisa searching lebih mengenai informasi dari mobil konvensional dan mobil listrik. Terima kasih.